Oke, di video kali ini Kuliah Sore baru aja beli sebuah mantan flagship limbah Jepang yang sekarang harganya tuh cuma 1 jutaan aja. Katanya HP ini tuh laku banget karena punya salah satu fitur yang keren banget. Nah, apa HP-nya? Daripada kalian penasaran, sebelum kita lanjut ke videonya, kita bumper dulu. So, halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget, kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita update dari Kuliah Sore. Oke, di tanganku kali ini udah ada smartphone yang katanya itu laris banget buat para gamers yang cari HP dengan harga 1 jutaan tapi punya chipset flagship. Nah, apa HP-nya? Kita akan langsung unboxing tapi dari kamera yang di atas. Oke, jadi ini adalah HP-nya ya, dan ini seperti biasa aku beli HP-HP bekas tuh di B-Store karena HP-nya tuh murah-murah dan kondisinya cukup bagus ya. Kita bisa request yang paling bagus juga ya. Salah satunya HP ini aku minta yang paling bagus buat dikirim ke sini, dan aku bakal tunjukin HP-nya nanti. Dan sambil jalan kita akan buka buat packingnya ini. Jadi aku mau ingetin sekali lagi kalau B-Store tuh ada banyak buka cabang ya. Kayaknya pusatnya sih di Jakarta. Cuma aku belinya yang di Semarang punya. Kebetulan ada tokonya di Semarang. Terus ada yang di Tangerang juga. Di mana lagi nih? Di sini tulis Jakarta sama Tangerang dong. Cuma di banyak-banyak kota-kota gede itu ada kayaknya. Salah satunya mungkin Bandung, Surabaya ya. Cuma aku lupa. Oke. Jadi ini adalah HP mantan flagship yang juga adalah sebuah HP yang bisa dibilang limbah Jepang. Buat kalian yang nggak tahu, limbah Jepang itu adalah HP-HP yang termasuk bagus di sana, cuma nggak rilis secara resmi di Indonesia. Dan biasanya mereka akan nyampe ke Indonesia tuh lewat orang-orang yang impor HP ini ya. Jadi beli HP-HP bekas dari orang di Jepang sana dan di istilahnya dioprek lah supaya bisa dipakai di Indonesia. Dan ini dia adalah ya Sony Xperia nanti ya. Ini aku mau kasih lihat buat notanya nih. Buat harganya tuh 1.840.000. Nah, kira-kira kalian udah bisa nebak belum nih HP apa? Jadi ini adalah HP Sony Xperia XZ2 yang warna putih. Oke, buat fitur-fiturnya seperti ini ya. Ada 16 megapiksel OIS. Terus ini kamera depan, kamera belakangnya 21 megapiksel. Terus punya ukuran layar 6 inci dengan resolusi Full HD. Terus pakai 64 bit octa-core prosesor. Nah, ini prosesornya itu atau CPU-nya itu pakai Qualcomm Snapdragon 845. Buat kalian yang belum tahu, itu adalah chipset flagship di tahun 2018 kalau nggak salah. Berarti udah 3 tahun yang lalu. Terus baterainya di sini nggak disebutin berapa mAh, tapi di sini ditulis up to 2 hari, up to 2 days. Terus ini 16 GB micro SD itu apa ya? Apakah maksudnya internalnya 16? Padahal aku mintanya yang 64, tapi kayaknya nggak ada yang 16. Mungkin ini micro SD-nya up to 16 GB. Oke, ini udah Wi-Fi certified, terus ada Bluetooth-nya, ada NFC, dan pakai Android tentunya. Oke, langsung aja di bagian kiri kanan ya kayak gini lah ya. Dan ini kita buka buat boxnya. Tada. Oke, jadi HP ini tuh sebenarnya cukup populer di kalangan orang-orang mendang-mending karena mereka cari performa yang oke dengan harga semurah mungkin. Dan salah satunya HP ini yang harganya tuh cuma 1 jutaan tapi performanya performa flagship. Di sini kita dapat kabel USB-C harusnya. Yap, USB-C. Di sini ada kepala charger yang dikasih tuh berapa mAh ya, berapa watt ya. Ternyata kepala yang dikasih ini cuma 5 volt 1,5 ampere, berarti itu sekitar 7,5 watt, cukup kecil. Padahal HP ini tuh harusnya udah fast charging 18 watt ya. Sini ada buku startup guide berbahasa Inggris ya, yang nggak mungkin kita baca juga. Dan udah nggak ada apa-apa lagi.
Dan ini dia adalah si HP-nya Sony Xperia X2 yang versi AU. AU buat kalian yang belum tahu itu ada AU, terus ada Docomo, itu adalah nama-nama operator yang ada di Jepang. Dan ini adalah salah satu operator yaitu AU. Jadi kalau kalian misal beli HP di Jepang, itu kalian nggak beli HP dan bisa gonta-ganti kartu ya. Jadi ini udah bundling. Jadi kalau kalian beli yang versi AU ya di Jepang sana kalian cuma bisa pakai operator AU doang. Nah, sementara udah masuk di Indonesia ini udah di otak-atik sama nggak tahu siapa, yang jelas ini harusnya udah bisa pakai semua operator yang ada di Indonesia ya harusnya. Dan oke, bisa kita lihat di bagian belakang ini cukup mulus ya. Cuman di bagian samping ini ada sedikit lecet. Nanti aku kasih lihat. Di sini ada kamera. Kameranya ini cuma satu ya, 19 megapiksel. Cuma yang dua ini 2 titik. Ini aku nggak tahu apakah sensor NFC. Soalnya di sini ada logo kayak tab gitu. Di sini ada flash, di sini ada fingerprint. Tentunya yang posisinya aneh ya, ini cukup agak di tengah. Jadi mungkin biasa orang kayak gini ya, biasanya kan posisi agak naik ke atas kayak gini. Kita harus sedikit turunin tangan kita. Nah, di bawah gini. Di sebelah sini ini ada tombol volume pastinya. Ini tombol power mungkin. Ya, tombol power. Dan ini adalah tombol shutter. Oke, kelihatan nggak di kamera? Harusnya kelihatan ya, ini tombol shutter. Jadi di sebelah kanan ini ada 4 tombol, 2 tombol volume, tombol power, sama tombol shutter. Di bagian atas ada mikrofon dan SIM tray yang bisa kita congkel. Nah, ini 1 SIM dan 1 micro SD tambahan ya. Jadi nggak bisa pakai 2 SIM, atau jenisnya bukan hybrid, tapi ini cuma 1 SIM sama 1 micro SD tambahan doang. Di sebelah kiri kosong, cuma ada garis antena. Di bagian bawah ini ada speaker, ada mikrofon sama lubang USB Type-C. Buat speakernya aku kurang tahu. Oh, di sebelah sini ya, ini speaker nih, agak condong ke bagian depan. Semoga ini stereo ya, aku belum tahu ini stereo atau enggak. Kalau stereo bagus sih, soalnya dua-duanya ada di depan kayak gini. Jadi buat main game ini makin enak ya. Buat layarnya sendiri ini 5,7 inci kalau aku baca di spesifikasi GSM Arena. Cuma tadi di dashboardnya cuma ditulis 6 inci. Dan ini kita sambil nyalain dan kita mungkin bakal setting-setting terlebih dahulu. Cuma aku mau ngasih tahu di depan ini ada kamera ya, 5 megapiksel, cuma aku nggak tahu yang mana karena di sini ada 2 titik. Dan oke, kita bakal setting-setting dulu. Yuk. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Sony Xz2 atau Xz2. Dan buat bodinya dulu ya, aku mau bahas di sini. Kalau dilihat dari belakang atau depan itu udah cukup mulus, cuma di bagian frame ini ada beberapa lecet atau dent ini ya, salah satunya. Terus di bagian pojok kanan bawah ini juga ada, pojok kiri bawah ini juga ada. Tapi ini udah lumayan bisa dibilang mulus sih. Oke, buat tampilannya kayak gini, mungkin aku bakal bacain speknya nanti di sini ya, kalian bisa lihat. HP ini tuh rilis di bulan April tahun 2018. Terus punya body tuh bermaterialkan kaca bagian depan dan belakangnya itu sama-sama pakai Corning Gorilla Glass 5. Terus ini juga udah IP68 water resistance up to 1,5 meter untuk 30 menit. Terus buat layarnya sendiri ini pakai panel IPS LCD dengan ukuran tuh 5,7 inci ya. Buat resolusinya ini 1080 x 2160 pixel atau bisa disebut Full HD+. Buat layar proteksinya ini udah Corning Gorilla Glass 5 punya. Terus apalagi ini OS-nya bawaannya ini masih pakai Android 8. Cuma ini kita bakal lihat apakah udah di-update ke Android 10 atau belum. Ini bentar, kita ke setting dulu. Oke, dan di sini ternyata udah Android 10 ya. Nah, bisa kalian lihat udah diupdate ke Android 10. Terus buat chipsetnya, HP ini tuh pakai Snapdragon 845 10 nanometer yang merupakan itu chipset flagship di tahun 2018. Buat GPU-nya ini Adreno 630. Buat kapasitas dan kapasitas RAM dan internalnya ini yang 4/64 GB. Terus buat kamera di bagian belakang ini punya resolusi 19 megapiksel. Ini udah bisa rekam 4K 30 fps atau Full HD 60 fps. Sementara kamera di bagian depan kayaknya yang ini ya. Kamera di bagian depan itu resolusinya 5 megapiksel dengan bisa merekam video resolusi Full HD 30 fps juga. Dan di bagian speaker ya, yang tadi udah aku bilang, ini speakernya depan ternyata ada 2, beneran udah stereo speaker dan kualitasnya ini cukup oke di bagian atas sama bawahnya ini ya. Terus apalagi buat NFC ini juga udah support NFC. Kita buka aplikasi ini dulu.
Oke. Ya. Pembacaannya cukup cepat dan ini sebuah fitur yang cukup berguna buat sebagian orang. Terus buat pengecasannya ini pakai USB Type-C 3.1 yang udah support 18 watt quick charge. Dan di sini udah pakai baterai tuh 3180 mAh ya. Emang nggak terlalu gede, cuma itu udah cukup lah, mengingat ini HP tahun 2018. Nanti buat video reviewnya kita bakal cek penggunaannya itu bisa dapetin screen on time berapa jam. Terus buat fingerprint ini di bagian belakang ya. Terus sensor-sensor lainnya ini udah support juga, ada gyro, proximity, accelerometer, dan ini sensor-sensornya udah cukup lengkap juga. Terus buat warna sebenarnya ini ada cukup banyak varian ya. Antara lain warna hitam, silver kayak yang aku pegang ini, terus warna hijau dan pink. Nah, ini yang warna silver aku pilih. Dan kelihatan ini cukup keren ya. Oke, di sini aku mau ngetes buat kameranya dulu. Kamera beresolusi 19 megapikselnya hasilnya kayak gimana. Ini kita lap dulu sebelum, dan ini kita foto. Waduh, flash nyala. Kita matiin dulu. Oke. Terus kita foto apa lagi? Oke, terus kita coba selfie-nya. Ini benar kan ya yang ini? Oh ya, kameranya yang ini benar. Dan kita coba buat videonya. Harusnya sih oke ya. Oke, ini perekaman video kamera belakang dari Sony XZ2 atau XZ2 direkam pakai lupa resolusinya berapa dan FPS-nya berapa. Cuma bisa kalian lihat sendiri buat kualitas gambar dan suaranya yang diterima sama HP ini kayak gimana. Oke, itu tadi ya buat kualitas kamera dan mikrofonnya kayak gimana. Dan sekarang kita mau lihat buat ini performa. Di sini aku udah install game PUBG Mobile dan kita akan langsung aja ya. Nggak afdol kayaknya kalau kita nyoba HP dengan chipset ngebut tapi nggak dicoba buat main game. Oke, let's go. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya dan buat settingan standarnya atau bawaannya itu adalah HD High dan ini bisa sampai smooth extreme ya tentunya. Terus buat balance Ultra, HD Ultra, HDR Ultra, Ultra HD belum bisa, dan seperti biasa kita bakal pakai yang smooth extreme aja buat mainin. Oke, ini kalau dipakai buat terjun kayak gini ya, feel awannya cukup kerasa, enak, dilihatnya enak. Oh, berhasil mati. Ternyata dia cuma sendirian. Oke, kita udah dapat mobil dan kita coba buat ajak jalan-jalan ya. So ini belum ada nemuin frame drop ya. Kualitas chipset Snapdragon 845 ya, si mantan flagship, chipset mantan flagship ini kayaknya masih oke juga buat dipakai di tahun 2021, dipakai buat mainin game-game yang ada ya. Coba kita ubah ke ini ya, HDR Ultra. Gimana buat performanya? Oke, buat gambarnya makin cakep. Oke, kita dapat satu. Aku nggak suka ya sebenarnya main di HDR, soalnya gambarnya tuh lebih kelihatan gelap dan lebih nyaman main di smooth aja. Karena gambar terlalu detail itu, wah sepertinya kita mati guys. Kalau mati ya udahlah ya. Namanya juga lagi ngetes. Oke, kita dapat. Oke, mungkin gitu aja lah. Kita udahin aja karena kita cuma mau ngetes buat performanya kayak gimana, dan overall ya HP ini cukup recommended di harga 1,8 jutaan. Selain kalian bisa memilih HP entry level yang bagus-bagus kayak Poco M3, Redmi 9, terus ada Realme Narzo 30A. Di harga 1,8 juta kalian juga bisa dapetin HP ini ya, meskipun ini tergolong HP yang udah cukup lama yaitu tahun 2018, tapi performanya masih oke, dan ini adalah HP flagship yang sekarang harganya udah turun banget. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari Kulas Sore.
Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye. Oke. Aneh sih desain belakangnya. Cuma ya, oke lah, unik.